Puji Tuhan, shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur hari ini kita boleh berbakti kepada Tuhan sekalipun kondisi keadaan hujan. Tetapi puji Tuhan, kita beribadah di rumah masing-masingnya, tidak menghalangi kita beribadah. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang 14. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan, terambil dalam Yohanes pasal yang 14. Kita baca satu ayat yang ke-21. Yohanes pasal yang 14 ayat yang ke-21. Kalau kita sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, mari kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, mari kita akan baca bersama-sama Yohanes pasal yang 14 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya akan baca firman Tuhan ini, Yohanes pasal yang ke-14 ayat 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kerinduan kita semua kita dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita disayang oleh Bapa di sorga. Dan firman berkata bahwa orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Anak secara jasmani mengasihi orang tua, mereka sayang orang tua, ya mereka melakukan perintah daripada orang tua. Itu tandanya anak yang mengasihi orang tua, dengan dengaran kepada papa mama, dan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Itu tandanya anak yang mengasihi orang tua. Demikian juga firman berkata bahwa kalau kita memegang dan melakukan perintah daripada Tuhan, kita mengasihi sama kita mengasihi Tuhan. Dan saya percaya kita semua, saudara-saudara yang ada di rumah, tentunya kerinduan kita Tuhan selalu sayang, atau semua Tuhan cinta kita semua. Nah, pagi hari ini berbicara tentang perintah Tuhan. Saya akan memberikan satu tema di sini. Kita barusan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pagi hari ini mengacu dari dasar firman Tuhan yang kita baca, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengambil satu tema, ini ada berbicara tentang perintah Tuhan Yesus, ya. Jadi tema kita pagi hari ini ada 4 perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Jadi 4 tema pagi hari ini, 4 perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa
Empat perintah Tuhan Yesus yang sebelum Tuhan naik ke surga Dia sampaikan kepada para murid-muridnya. Dan saya percaya bahwa kita semua adalah juga murid-murid Tuhan. Saya percaya bahwa perintah ini juga disampaikan kepada saya dan saudara sampai hari ini. Jadi perintah itu kita sebagai murid Tuhan, kita status kita yang adalah murid Tuhan, perintah ini juga berlaku bagi kita, ya. Yang pertama, yaitu perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Tuhan naik ke surga. Yang pertama kita membaca dalam Matius pasal yang ke-28. Matius 28 ayat 19 dan ayat 20. Firman Tuhan katakan begini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan menyampaikan pesan atau perintah kepada para murid-muridnya untuk pergi. Kata pergi itu adalah kata kerja, ya, kata perintah, ya, pergi. Dan Tuhan perintahkan kepada murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Wah, ini perintah yang sungguh luar biasa sekali. Kalau didengar perintah daripada Tuhan Yesus ini perintah yang luar biasa, perintah yang tidak mudah, ya, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Tuhan Yesus tidak berkata kepada murid-muridnya, jadikan semua bangsa Israel menjadi umatku. Tuhan Yesus tidak pernah berkata kepada para muridnya hanya kepada bangsa Israel saja untuk jadikan mereka menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh. Memang benar mereka adalah umat pilihan Tuhan, ya. Tetapi yang Tuhan maksudkan menjadi murid Tuhan yaitu percaya kepada Tuhan. Saudara, pada kenyataannya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih banyak sekali orang Israel itu yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi faktanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu cuma sekian persen. Di Israel itu ada 3 agama. Yang terbesar adalah agama Yahudi baru, saudara Muslim, dan orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Akan saya dengar misalnya bahwa jumlah dari orang yang percaya kepada Tuhan kurang lebih sebanyak penduduk kota Ambon, sekitar 400-an ribu, ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, Tuhan memberikan perintah kepada para muridnya untuk menjadikan semua bangsa. Jadi bukan cuma bangsa Israel menjadi umat Tuhan, tetapi Tuhan perintahkan kepada para murid menjadikan semua bangsa. Ini satu perintah yang luar biasa sehingga kita kenal ini adalah yang namanya amanat agung daripada Tuhan Yesus, ya, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Saudara, dan kalau kita melihat perintah Tuhan ini, saudara, itu terjadi. Tuhan memberikan perintah kepada para murid, dan para murid pergi. Ya, tentunya pergi untuk menyampaikan kabar baik, menceritakan tentang
yang adalah Tuhan, ya, kepada banyak orang, kepada bangsa-bangsa, sehingga hari ini semua bangsa mengenal dengan namanya Yesus Kristus. Walaupun ada di bangsa yang mayoritas saudara-saudara kita mungkin di sana cuma ada 0,%, tetapi sudah ada orang yang percaya. Ya, nah, saudara, ini adalah perintah Tuhan kepada para murid-muridnya. Tuhan bilang mereka untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Baru Tuhan perintahkan untuk kita sebagai murid Tuhan untuk membaptis, ya, membaptis. Baptisan itu, saudara, yang disebut Tuhan adalah tanda pertobatan. Ya, baptisan adalah tanda pertobatan. Umat yang bertobat, baptis. Kalau lihat baptisan ini sangat berbicara tentang baptisan, ada pertentangan mengenai cara baptis. Tapi kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan berbicara tentang baptis, yaitu berasal dari kata baptis, masuk ke dalam. Jadi baptis masuk ke dalam air. Tanda kita itu berbicara tentang kematian Tuhan. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, masuk keluar, ya, kuburkan manusia lama, keluar dari air menjadi manusia yang baru. Dan itu yang Tuhan inginkan, membaptis baru, mengajak para murid Tuhan untuk melakukan perintah. Ini tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan tugas ini berlaku bagi kita semua. Apakah tugas ini hanya berlaku bagi mereka yang bernama para pendeta saja? Ya, apakah ini juga berlaku bagi mereka yang namanya para penginjil saja? Tetapi tugas ini, namanya kita sebagai murid Tuhan, ini juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Ini perintah yang Tuhan berikan bagi murid Tuhan. Jadi saudara, saya percaya saudara-saudara umat Tuhan yang ada di rumah, saudara juga adalah murid Tuhan. Amin. Jadi saudara adalah murid Tuhan. Kalau saudara merasa bahwa saudara adalah murid Tuhan, maka perintah ini juga menjadi bagian daripada saudara. Saudara diberikan perintah untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Ya. Baru yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kalau kita membaca dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 15, kalau kita melihat perintah Tuhan yang kedua ini agak mirip, agak sama, ya. Saudara, Markus pasal yang ke-16 ayat 15 dan ayat yang ke-16, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 15 dan ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata kepada para murid Tuhan, Tuhan berkata bahwa pergilah ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan memberikan perintah kepada para murid untuk beritakan Injil. Berbicara tentang Injil, berbicara tentang kabar keselamatan, berbicara tentang Yesus. Injil itu berbicara dari kelahiran sampai kenaikan Tuhan. Itu Injil, ya. Apa yang selama Yesus perempuan selama ada di dunia ini, beritakan Injil, beritakan
mana mereka melihat tentang apa yang Tuhan lakukan di dunia ini. Mereka adalah saksi-saksi Kristus. Mereka menceritakan. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita umat yang percaya hari ini tahu tentang Yesus dari para murid-murid ini menceritakan. Dari ketaatan daripada murid-murid Tuhan ini untuk mereka melakukan perintah daripada Tuhan untuk pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Jadi tugas kita sebagai murid Tuhan, saudara adalah murid Tuhan, tugas kita adalah untuk pergi beritakan Injil, beritakan tentang Yesus, supaya orang bisa dengar Tuhan, tentang Tuhan, dan orang bisa percaya kepada Tuhan. Bagaimana orang bisa percaya kepada Tuhan kalau orang tidak pernah mendengar tentang Tuhan? Bagaimana orang bisa mendengar tentang Tuhan kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana orang bisa memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Nah, itu firman Tuhan. Tugas kita sebagai murid Tuhan menceritakan, ya, ceritakan saja tentang Yesus, sampaikan saja tentang Yesus. Saudara sebagai murid Tuhan, umat Tuhan, tugas kita yang Tuhan perintahkan untuk menceritakan tentang Dia kepada sesama kita, kepada siapa saja. Tugas kita menceritakan tentang Injil, tentang Yesus. Persoalan mereka mau percaya atau tidak, itu urusan pribadi dari setiap orang. Karena firman katakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Orang dengar tentang Tuhan, pilihan. Orang percaya, puji Tuhan. Orang tidak percaya, ya puji Tuhan. Masing-masing. Karena firman katakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi firman berkata, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini adalah iman Kristen. Iman kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Firman berkata, kalau percaya kepada Dia dan dibaptis, berbicara dibaptis itu ya tentang pertobatan. Tanda pertobatan. Baptis itu menyatakan diri kita kepada Tuhan dan bagi umat Tuhan bahwa kita baptis masuk dalam, kita bertobat hari itu. Jadi orang yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Tapi orang yang tidak percaya kata firman Tuhan, dia akan dihukum. Terserah. Tapi iman Kristen adalah kita percaya bahwa ketika kita percaya kepada Dia, hidup kita dibaptis, kita bertobat, maka kita selamat. Kalau kita tidak percaya, ya terserah. Itu kita punya kehendak bebas. Tinggal kita memilih. Tapi tugas sebagai murid Tuhan adalah beritakan Dia, beritakan tentang Yesus, sampaikan tentang Yesus kepada banyak orang. Bahkan Tuhan bilang kepada segala makhluk, tugas kita memberitakan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu yang kedua. Baru yang ketiga, di dalam Lukas pasal yang ke-24, Lukas 24 ayat yang ke-47, firman Tuhan katakan begini, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem.
dia bisa bertobat, bisa jadi baik. Artinya mustahil orang ini akan berubah. Mustahil orang ini akan menjadi baik. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Banyak orang yang hidupnya kacau, rusak, tapi ketika dia datang kepada Tuhan, ya, bertobat, ada pengakuan, mengaku dosa, diberikan pengampunan. Ini adalah tugas para murid-murid Tuhan untuk menyampaikan ini. Memang menyampaikan berita tentang pertobatan itu butuh keberanian yang luar biasa. Pada hari Kamis pada kesempatan yang lalu, ya, saya sudah lupa hari Kamis atau hari Minggu yang lalu, saya pernah menyampaikan tentang Nabi Elia yang berjumpa dengan Raja Ahab yang hidupnya jahat di mata Tuhan, menyembah berhala. Dia begitu berani untuk menyampaikan kepada seorang raja yang berkuasa pada saat itu. Butuh keberanian. Ahab bilang waktu berjumpa dengan Nabi Elia, oleh karena kamu, gara-gara kamu, hujan tidak turun-turun, kemarau yang panjang, sehingga terjadi kelaparan di negeri ini. Baru Nabi Elia berkata kepada raja, ini gara-gara ulah kamu, karena kamu menyembah Baal. Itu butuh keberanian. Hari-hari ini Tuhan inginkan kita sebagai murid-murid Tuhan beritakan tentang pertobatan. Biasa orang kalau beritakan tentang pertobatan yaitu apa? Orang beritakan tentang pertobatan yaitu memberitahukan kesalahan, karena itu firman. Tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus, yaitu firman Tuhan, gunanya untuk memberitahukan kesalahan. Tapi kita bersyukur kalau kita masih diberitahukan, masih ditegur oleh Tuhan lewat firman. Berita pertobatan itu, wah, sebenarnya itu sangat membahagiakan. Memang dia panas sejenak di kuping, tapi pada akhirnya endingnya, wah, ketika berita pertobatan disampaikan, orang mendengar walaupun panas, tapi pada akhirnya dia menerima dan akhirnya menuruti apa yang disampaikan firman Tuhan lewat hamba-hamba. Sudah, pada akhirnya dia, ketika dia selesai di dunia ini, sudah, dia mendapatkan tempat bersama-sama dengan Tuhan. Dia akan berkata, puji Tuhan, luar biasa ya, hamba-hamba Tuhan itu menyampaikan. Kalau mereka tidak menyampaikan, tidak memberitahukan bahwa perjalanan saya ini sudah salah. Wah, kalau mereka tidak beritahukan, saya ini tidak ada di tempat bersama-sama dengan Tuhan di surga, di Firdaus. Saya pasti ada di neraka. Mereka akan bersyukur, berbahagia. Dibanding kembali menyampaikan surga telinga, puji Tuhan, engkau diberkati. Pada akhirnya dia hidup
Dan ya, saudara kita dikasih oleh Tuhan. Saya kalau ada hamba Tuhan, kalau saudara kira para hamba Tuhan kami pendiri sudah tidak perlu lagi dengar firman Tuhan. Kami perlu tidak, saudara. Kami dengar hamba Tuhan, berita firman Tuhan dari para hamba Tuhan. Tuhan bisa pakai hamba Tuhan yang lain. Wah ini buat beta ini. Ini buat saya di firman. Ini buat saya. Bersyukur. Ini yang Tuhan perintahkan. Kalau kita ada di ayat sama ini. Beritakan tentang pertobatan. Saudara ingat tentang Yohanes Pembaptis? Dia memberitakan tentang pertobatan. Luruskan jalan bagi Tuhan. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Dia tak takut. Dia tegur Herodes. Dia bilang, kau ambil istri dari saudara. Dia berani mengatakan. Dia memberitakan pertobatan. Sekarang ini yang Tuhan inginkan untuk kita beritakan. Ini adalah perintah Tuhan. Bukan cuma berlaku pada zaman itu, kepada murid-murid Tuhan. Tetapi kita sebagai murid Tuhan juga kita memerintahkan. Dalam jemaat Tuhan juga begitu. Karena seperti saya memberikan satu ilustrasi, kalau musim hujan seperti ini, kalau kita jalan, kita pakai kemeja putih dan kita jalan, kita nggak tahu kalau ada becek yang sudah kotor di belakang, kita nggak tahu. Butuh orang lain untuk memberitahukan air kotor di belakang. Beritakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Kematian Tuhan tebus kita dari segala dosa-dosa kita. Jadi jangan orang merasa, dosa saya ini sudah terlalu berat, Tuhan sudah tak bisa mengampuni saya. Tidak. Dosa sebesar apapun engkau datang kepada Tuhan, mengakui semua, Tuhan ampuni. Begitu banyak orang yang punya latar belakang yang sangat goblok, tapi ketika mereka datang kepada Tuhan mengakui, Tuhan ampuni. Pengampunan ada kalau ada pengakuan. Saudara punya sebagai Tuhan, Tuhan kita, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi ini yang harus kita lakukan sebagai murid Tuhan. Beritakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Saudara berani? Baru yang keempat. Tadi yang pertama, 4 perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Allah, luar biasa sekali. Kedua, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa percaya diselamatkan, tidak percaya dihukum. Yang ketiga, memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Itu penting hari-hari ini supaya orang tahu dia ada di rel atau di luar rel. Baru yang keempat, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang keempat, perintah Tuhan untuk kita menjadi saksi Kristus. Tuhan mau kita menjadi saksi Kristus. Berbeda ya, menjadi saksi Kristus dan memberitakan tentang Kristus. Menjadi saksi dan bersaksi itu berbeda. Kalau bersaksi, kita melakukan dengan mulut, berbicara kepada orang tentang Yesus Kristus. Bersaksi
benar bahwa Yesus adalah Tuhan. Bersaksi para murid melihat dengan mata mereka sendiri bahwa Tuhan terangkat ke surga. Itu bersaksi. Kalau menjadi saksi, yaitu perbuatan kita menjadi saksi, orang bisa lihat bahwa kita benar-benar adalah saksi Kristus. Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang keempat adalah menjadi saksi. Biarlah kita ini adalah orang-orang yang menjadi saksi Kristus. Kita melakukan perintah Tuhan, yaitu menjadi saksi, kan? Supaya dalam kehidupan kita orang bisa melihat Kristus. Apalagi di masa-masa ini, saudara, lewat banyak orang dengan cara mereka yang berbeda-beda boleh menyatakan kasih kepada sesama. Saudara, ini saudara menjadi saksi Kristus. Memperhatikan, ya, menegur orang, itu saksi Kristus. Mengampuni saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang melakukan sesuatu kepada kita, kita tidak balas sesuatu yang jahat, tapi kita balas dengan kebaikan. Itu menjadi saksi. Ini yang Tuhan perintahkan kepada kita yang merasa sebagai murid Tuhan. Yang murid saja lakukan ini. Kalau kau merasa murid Tuhan, lakukan perintah ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini 4 hal perintah Tuhan Yesus sebelum Tuhan naik ke surga kepada murid-muridnya. Dan bukankah kita, saya dan saudara, hari ini firman ini datang kepada kita sebagai saya dan saudara adalah murid Tuhan. Jadi ini juga adalah perintah Tuhan bagi saya dan saudara. Sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa melakukan perintah Tuhan? Bagaimana kita bisa melakukan perintah Tuhan? Yang pertama saja menjadikan semua bangsa, lagu itu orang Anggur bilang segampang menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Segampang. Baru yang kedua, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Kalau berbicara tentang segala makhluk, berarti kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara, bayangkan saudara, memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang yang tidak percaya, belum percaya. Tidak gampang. Tidak semudah kita baca perintah ini, tapi pada aksinya tidak gampang. Saya bisa berkata sukar, sulit. Saudara beritakan tentang Yesus. Mungkin kalau kepada sesama kita yang sudah percaya kepada Yesus gampang. Tapi kalau kita menyampaikan kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan, sukar. Ini perintah yang Tuhan sedang sampaikan kepada saya dan saudara. Saya ingat awal-awal saya melayani Tuhan, percaya saya sebelum menikah, saya orang yang Tuhan taruh di bagian misi. Saya orang misi dia bukan. Saya banyak masuk pelayanan. Saya pernah masuk di daerah Kalimantan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di sana ada dikenal dengan agama suku. Dia mirip agama Hindu. Ya, percaya kepada animisme. Ya, kalau orang mati, pohon-pohon besar, ya, kepercayaan animisme. Ada yang bahkan di tempat itu ada yang 100%, ada yang 60%, namanya keharian. Saudara, itu tidak gampang kita menyampaikan berita tentang Yesus. Ini yang Tuhan perintahkan bagi murid Tuhan. Bagaimana untuk kita bisa melakukan ini? Baru yang ketiga, memberitakan tentang pertobatan. Tak gampang. Apalagi saudara seperti Nabi Elia, seperti Yohanes Pembaptis,
Jangankan itu, kesesamaan saya kita juga terkadang kita tidak bisa untuk melakukan. Memberitakan tentang pertobatan tidak gampang. Tidak semudah kita baca, tidak semudah kita dengar. Baru yang keempat, menjadi saksi Kristus. Ini juga tidak gampang, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana cara kita melakukan perintah ini? Orang tampar pipi kiri, firman bilang kasih pipi kanan. Sampai orang bikin cerita ya. Baru jemaatnya tampar ya. Bapak pendeta bilang, orang tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Coba pendeta dia tampar, pas. Dia bilang, Pak pendeta juga baru sampaikan tadi. Karena terlalu kuat, Bapak pendeta juga tidak kalah. Dia bilang, ada firman berkata, orang yang kukasih dia kutegur dan kuhajar. Bapak pendeta ajar balik. Sudah tidak gampang perintah ini. Orang yang bikin jahat sama kita, baru kita balas dengan kebaikan. Itu tidak gampang. Orang fitnah kita, baru kita perlakukan dia dengan baik. Itu tidak gampang. Orang cerita yang jahat kepada kita, kita perlakukan dia dengan baik. Itu tidak gampang. Lalu bagaimana caranya kita bisa melakukan perintah Tuhan? Ini menjadi pertanyaan. Nah saudara, caranya kita bisa melakukan perintah Tuhan, kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan ayat yang kelima. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama, ini Yesus makan bersama-sama dengan mereka para muridnya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa melakukan perintah Tuhan? Saudara, kita harus disertai. Kita harus mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Hari Kamis kemarin kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan firman berkata, 10 hari kemudian, dari hari Kamis 10 hari ke depan, itu namanya hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Inilah janji Bapa yang Bapa berikan bagi para murid-muridnya. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 45 yang baru kita baca, Tuhan bilang, jangan dulu pergi dari Yerusalem, jangan dulu pergi engkau keluar dari kota ini.
kita bisa lakukan itu. Orang sakiti kita balas. Orang lempar dengan kotoran, kita lempar dengan roti. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bisa lakukan itu karena Dia yang ada. Kenapa banyak misionaris pergi ke tempat-tempat mereka itu berani sekali pergi ke tempat-tempat. Kenapa? Karena ada roh ya Tuhan. Layanan dulu saudara Tuhan bawa sampai di pedalaman, banyak layanan di pedalaman, di daerah Papua, daerah merah, UPM saudara, sampai ke sana. Kenapa bisa berani? Karena hidup disertai, ada Roh Kudus yang berikan kebenaran. Diperhadapkan dengan segala macam makanan, bisa makan apa saja. Kenapa bisa? Karena Dia yang memberikan kemampuan. Bukan karena kuat dan gagah kita, namun oleh karena Roh yang ada di dalam kita, kita bisa melakukan itu. Biarlah hidup kita ini hidup yang disertai oleh Tuhan, supaya kita bisa melakukan perintah Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan, 4 perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, termasuk saya dan saudara adalah muridnya. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Tentunya kita tidak boleh berjalan sendiri, harus bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat buat saya dan saudara yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Puji